Para saudara yang terkasih, beberapa hari terakhir ini dunia kita digoncangkan oleh berita kematian George Floyd. Pria keturunan Afrika Amerika ini meninggal tatkala seorang polisi bernama Derek Chauvin menindih lehernya dan menginjakkan punggung Floyd. Dan akhir dari cerita bahwa si Floyd ini meninggal atau mati karena gagal nafas. Di kacamata awam, sebenarnya peristiwa ini tergolong sederhana dan bisa diselesaikan secara hukum atau pendekatan hukum. Diceritakan bahwa si Floyd ini melakukan transaksi dengan menggunakan uang palsu. Nilainya sekitar 20 USD atau sekitar 292.000 rupiah. Efek dari tindakan yang berlebihan ini menimbulkan protes massa. Di Amerika sendiri banyak orang yang turun ke jalan. Mereka protes, mereka demo, mereka memasuki Gedung Putih dan mengunci kantor-kantor pemerintahan. Mereka juga melakukan penjarahan dan juga pembakaran beberapa tempat-tempat yang strategis, toko-toko. Dan menariknya bahwa protes ini bukan hanya dilakukan di Amerika sendiri, juga dilakukan di negara-negara lain seperti Prancis, Inggris, Jerman, negara-negara yang memiliki kepedulian terhadap kemanusiaan, negara-negara yang tidak setuju dengan tindakan rasisme. Lalu orang mulai mencoba untuk menganalisa apakah ini adalah sebuah peristiwa tunggal atau ada sesuatu di balik itu. Ya, ada yang menganalisanya secara politis. Ada pula yang mengatakan bahwa ini merupakan ujung dari sejarah panjang tindakan rasisme di Amerika. Lalu apa itu rasisme? Apa itu rasis? Rasisme adalah suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang mengatakan bahwa perbedaan biologis yang melekat pada ras kemanusiaan menentukan pencapaian budaya atau individu. Bahwa suatu ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lain. Nah, bagaimana kita mengerti pemahaman ini? Saya teringat dengan seorang filsuf Yahudi Jerman bernama Hannah Arendt. Pernyataan yang paling pamungkas dari Hannah Arendt itu adalah seperti ini. Kesukuan dan rasisme adalah buah yang paling pahit untuk melumpuhkan kemanusiaan. Diskriminasi dan rasisme melumpuhkan dan membunuh kemanusiaan. Bagi Hannah Arendt, kita tidak bisa berbicara tentang equality atau kesetaraan jika tidak ada ruang kebebasan bagi siapapun. Jadi bagi Hannah Arendt, kesetaraan itu mengandaikan adanya kebebasan. Ya, kebebasan untuk apa? Kebebasan berbicara, kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk memiliki sesuatu, tanpa harus ada dominasi hierarki atau mayoritas, tanpa harus ada yang mengklaim bahwa sukunya, agamanya, budayanya lebih tinggi dari yang lain, lebih baik dari yang lain, lebih sempurna dari yang lain. Karena ketika hal-hal seperti ini terus ada dan kita pertahankan, maka susah bagi kita untuk menjadi manusia yang beradab, menjadi bangsa yang beradab, menjadi aku yang soliter. Sehingga benar apa kata Donna Ali, seorang yang sempat hadir dalam demonstrasi kematian George Floyd.
Jika ada yang rasis dan Anda diam, Anda tidak dapat mengubah apapun. Lututmu ada di leherku. Aku tidak bernafas, saudara. Apakah engkau mau membunuhku? Ini adalah suara terakhir dari George Floyd, bahwa rasisme itu membuat Anda tidak bisa bernafas lega. Orang rasis itu menciptakan budaya kematian, bukan budaya hidup. Orang rasis hanya menyediakan kaki dan lutut untuk membunuh, bukan tangan yang siap menolong dan menghadirkan kehidupan. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus. Tidak ada keuntungan dari kekerasan, dari pembunuhan, dan dari penghilangan itu. Rasisme adalah suatu tindakan yang sia-sia dan menciptakan kemurnian dan harga diri yang semu. Hidup itu akan menjadi indah ketika Anda berlutut di depan kemanusiaan. Menghargai dan menerima perbedaan, kekasan, dan keautentisitasan masing-masing.